Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 4056 Orang-orang yang hilang. Hari ini aku menantangmu. Silakan pergi. Pisau panjang di tangan terasa dingin, dan wajah Fang Yu tampak acuh tak acuh. Paman Si, dengan wajah muram, melirik keturunan keluarga Zhou di kuil yang hancur dan mendesah, tidak dapat memejamkan mata. Hari ini jalan buntu. Paman Si mungkin dapat berjuang dengan prestasinya di Jiuji Daojing, tetapi keluarga Zhou di kuil yang hancur tidak memiliki kekuatan seperti itu. Selama Paman Si melarikan diri atau meninggal dalam perang, generasi muda keluarga Zhou akan dibunuh dan dibantai oleh Fang Yu. Paman Si tidak bermaksud melarikan diri. Tujuan perjalanannya adalah untuk menjaga generasi muda keluarga Zhou. Jika mereka meninggal, masa depan keluarga Zhou akan menjadi sia-sia. Apakah kamu akan mengakhirinya sendiri, atau kamu akan memberiku tumpangan? Fang Yu melangkah maju dengan pisau tajam di tangannya. Ketika pisau panjang itu diayunkan, cahaya dingin memercik kemana-mana, dan seluruh kuil yang hancur dipenuhi dengan pembunuhan. Kota Jiuye sudah menjadi kota Yunhe milikmu. Mengapa kau ingin menghancurkan semuanya? Paman Si tidak bisa menghela napas, dan wajahnya sedih. Maaf, Tuan. Aku juga diperintahkan untuk melakukan sesuatu. Selain itu, jika aku mati, aku akan membalasnya. Itulah yang kita semua tahu. Fang Yu mencibir, karena yang lebih tua enggan melakukannya sendiri, biarkan generasi muda melakukannya untukmu. Begitu suara Fang Yu jatuh, Paman Si merasakan kekuatan menelan gunung dan sungai. Badai menyapu di depan kami, dan pedang menyapu awan. Fang Yu dengan situasi cuaca yang bergelombang, pisau menebas Paman Si. Paman Si sedang terburu-buru dan menjalankan kekuatan kultivasinya. Pada saat yang sama, ia mengeluarkan harta karun perlindungan tubuh dan senjata dari tas penyimpanan dan bertarung dengan Fang Yu. Keduanya adalah pencapaian Jiu Jidao. Sishu memiliki Taoisme yang mendalam dan berpengalaman. Meskipun Fang Yu adalah generasi yang lebih muda, ia terampil dalam teknik pedang dan berada di tahun yang tepat. Setelah tarikan pendek, Fang Yu secara bertahap menekan Paman Si. Setelah 30 gerakan, dia diguncang kembali oleh Fang Yu dan menghantam ambang kuil yang hancur dengan darah. Paman Si. Paman Hai. Keluarga Zhou di kuil yang hancur berteriak dengan khawatir. Paman Si tampak pucat, menatap bekas luka ganas di dadanya, dan berkata dengan suara dingin, "Pergilah, aku akan menghentikan mereka." Ayo. Paman Si telah melihat bahwa dia ditakdirkan untuk mati. Sekarang dia hanya meminta generasi muda keluarga Zhou untuk melarikan diri dari beberapa orang dan menyimpan dupa untuk keluarga Zhou. Dengarkan kata-kata Paman Si, bubar dan lari. Di kuil yang hancur, beberapa tetua yang melindungi generasi muda keluarga Zhou berteriak dengan tergesa-gesa, menarik berbagai generasi muda Zhou dan melarikan diri dari kuil yang hancur dengan tergesa-gesa. Baiklah, untuk apa membuang waktumu? Karena kita sudah menemukan tempat ini, kita sudah memasang jaring di sekeliling kita. Bagaimana kau bisa melarikan diri dengan mudah? Fang Yu terkekeh. Dalam sekejap, keluarga Zhou yang tersebar itu langsung dihentikan oleh seniman bela diri lain di kota Yunhe, dan banyak dari mereka bahkan tewas di tangan para pejuang di kota Yunhe. Surga akan membunuhku. Surga akan membunuh keluarga Zhou-ku. Paman Si melihat pemandangan ini, menatap ke langit dengan putus asa dan mendesah. Tak lama kemudian, semua orang yang melarikan diri dari keluarga Zhou ditangkap kembali oleh para pejuang kota Yunhe dan terluka parah serta terlempar ke kuil yang hancur. Saudara Fang Yu, semua orang yang melarikan diri telah ditangkap kembali. Kami telah membunuh beberapa tulang keras yang bertekad untuk melawan. Fang Yu menyapu orang-orang di halaman dan terkekeh, "Baiklah, periksa dengan cermat untuk memastikan tidak ada ikan di kuil yang hancur itu. Semuanya, bunuh mereka." Situasi keseluruhan telah diputuskan, Fang Yu memasukkan pisaunya ke sarungnya dan berdiri dengan dada di tangannya, mencibir dan menonton. Ahli bela diri di kota Yunhe dengan hati-hati memeriksa kuil yang hancur dan segera menemukan Lin Bai di sudut halaman. Seorang prajurit berseru, "Fang Yu, ada seorang pria cacat dengan anggota tubuh yang tidak lengkap di sini. Sepertinya tidak ada napas kehidupan." Setelah mendengar ini, Fang Yu bertanya kepada Paman Si, "Apakah dia prajurit dari kota 9 malammu?" Paman Si ditangkap dan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ketika kita datang ke kuil yang hancur, dia sudah ada di sini, tidak bersama kita." Fang Yu mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Tidak masalah. Bagaimanapun, mereka semua cacat. Lebih baik biarkan kita mengirimnya ke jalan. Bunuh mereka bersama-sama." Oke.
Setelah menerima instruksi Fang Yu, prajurit Zhen Yunbang menghunus pedangnya dan menusuk dada Lin Bai. Dan pada saat ini, tiba-tiba, angin dan awan melonjak. Tiba-tiba, kuil itu terbuka mulutnya, dan sepertinya angin menyapu langit. Fang Yu dan Yunhe Zhenwuze menggigil, panik, waspada melihat sekeliling. Ada apa? Penglihatan dari surga. Mengapa semuanya gelap? Aku merasa seperti kekuatan spiritualku sedang dilahap oleh sesuatu. Langit yang tadinya cerah, tiba-tiba berubah menjadi gelap. Di sekitar kuil yang hancur, para prajurit kota Yunhe menemukan bahwa jarak pandang sangat rendah, dan mereka hanya bisa saling melihat secara langsung. Tiba-tiba, terdengar teriakan melengking di kegelapan. Lenganku, darahku, tulangku. Fang Yu, tolong aku, tolong aku. Tolong aku. Fang Yu membangkitkan semangatnya, menghunus pisau panjangnya dan melihat sekeliling dengan waspada. Dalam kegelapan, terdengar teriakan terus-menerus dari para seniman bela diri di kota Yunhe. Fang Yu merasa bahwa jumlah seniman bela diri di kota Yunhe semakin berkurang. Lebih dari 100 orang datang untuk memburu Paman Si, tetapi sekarang setiap kali terdengar teriakan, salah satu dari mereka menghilang. Zhang Bao, Li Yun, Zhao Wu. Fang Yu memanggil nama-nama sekelompok teman yang mengikutinya, tetapi tidak ada yang menjawabnya dalam kegelapan. Bahkan 2 orang kuat di Jiuji Daojing telah kehilangan jejak mereka. Wajah Fang Yu berwibawa, dan hatinya tampak tertutup oleh lapisan kabut, yang membuatnya semakin gelisah. Apa-apaan ini? Keluar dari sini. Pedang panjang itu menebas dengan ganas, dan Geng Dao yang menghancurkan bumi menyapu dalam kegelapan. Pisau ini telah menggerakkan semua kekuatan Fang Yu. Bahkan yang kuat dari Dao Zun sulit untuk dilawan. Tetapi pisau ini tidak masuk ke dalam kegelapan, seperti batu yang tenggelam ke laut, tidak ada gema. Sialan. Fang Yu sangat marah hingga dia mengiris beberapa pisau, masih tidak mampu menembus kegelapan di depannya. Tiba-tiba, Fang Yu merasakan hisapan kuat jatuh di tubuhnya. Dia melihat ke bawah dan melihat bahwa darah di tubuhnya ditarik keluar dari tubuhnya oleh kekuatan ini dan terbang keluar di sepanjang pori-porinya. Hampir dalam satu tarikan napas, darah Fang Yu terkuras, dan kemudian kekuatan itu mulai menghancurkan kulit dan tulangnya. Mulut Fang Yu dipenuhi dengan jeritan melengking dan tak tertandingi. Namun dalam sekejap, suara itu berhenti tiba-tiba. Kuil yang hancur gelap itu perlahan-lahan mendapatkan kembali cahayanya. Sisu, yang terluka parah, duduk di tanah dengan hampa. Ketika kegelapan menghilang, dia terkejut menemukan bahwa semua prajurit di kota Yunhe telah menghilang di kuil yang hancur. Tidak ada darah, tidak ada tubuh, tidak ada jejak yang tersisa, seolah-olah tidak ada seorang pun yang pernah muncul, menghilang. Bab 4057, Kuil Pemakan Manusia. Paman Si, aku takut. Paman Si, tolong aku. Aku tidak ingin mati. Paman Si menangis wuwu. Generasi muda keluarga Zhou, yang ditangkap oleh para seniman bela diri kota Yunhe, mengelilingi pamannya Si. Air mata keputusasaan muncul di matanya, dan dia terus berteriak kepada Paman Si. Prestasi generasi muda keluarga Zhou ini tidak layak disebutkan. Satu-satunya hal yang dapat mereka andalkan adalah Paman Si. Untungnya, Paman Si tidak berdaya. Menghadapi pengepungan ratusan orang kuat di kota Yunhe, Fang Yu dan orang-orang hebat lainnya ada di sini. Dengan kekuatannya sendiri, sulit untuk menyelamatkan semua anggota keluarga Zhou. Dalam keputusasaan Paman Si, tiba-tiba kegelapan menutupi kuil yang hancur. Paman Si mendengar teriakan melengking dari pria seni bela diri di kota Yunhe dari kegelapan. Tampaknya dia diserang oleh suatu keberadaan jahat. Jeritan itu bergema di telingaku, yang berlangsung selama 9 napas, dan kegelapan perlahan menghilang. Setelah kegelapan menghilang, Paman Si melihat ke depan, dan kuil itu tenang kembali. Adapun Yunhe Zhenwu, yang telah mengepung keluarga Zhou, menghilang di kuil yang hancur. Di mana orang-orangnya? Paman Si sangat gembira, dan dengan cepat menyebarkan pikirannya, meliputi 1000 kilometer, tetapi dia tidak menemukan tanda-tanda orang yang masih hidup. Baru saja, ratusan seniman bela diri di kota Yunhe di kuil yang hancur telah menghilang secara aneh. Tidak ada darah atau tulang yang tersisa di tanah, seperti sekelompok orang ini menguap begitu saja. Ini. Paman Si membelalakkan matanya, dan matanya penuh dengan warna bingung. Meskipun Paman Si telah berada di seluruh dunia selama bertahun-tahun, dia juga berpengetahuan luas, tetapi dia belum pernah melihat hal yang berbahaya seperti itu. Ratusan orang kuat, dan juga yang kuat dari Jiuji Daojing, menghilang di kuil yang hancur dalam beberapa tarikan napas.
Terlebih lagi, Paman Si menduga bahwa mereka mungkin dibunuh oleh beberapa kejahatan yang tidak diketahui dalam sekejap, yang bahkan tidak meninggalkan setetes darah pun. Paman Si, menangis terseduh-seduh, apakah kita akan mati? Generasi muda keluarga Zhou telah dipatahkan oleh pendekar pedang dari kota Yunhe, memegang lengan Paman Si dan gemetaran. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Paman Si dengan cepat menghibur Zhou Jiawu. Pada saat itu, para pendekar pedang dari keluarga Zhou mengangkat kepala mereka dan mendapati bahwa tidak ada seorang pun di kuil yang hancur itu. Mereka juga sangat terkejut, dan mata mereka tampak terkejut. Hah? Ada orang di sini. Bagaimana dengan para pendekar pedang di kota Yunhe tadi? Paman Si, apakah mereka melarikan diri? Aku pasti menyadari bahwa bala bantuan dari kota Jiuye akan datang, jadi aku melarikan diri. Sungguh sekelompok tikus pengecut. Beberapa anak muda keluarga Zhou langsung berteriak. Paman Si tampak berwibawa, dan kedua matanya yang tua kembali menatap ke segala arah di kuil yang hancur. Ia berpikir bahwa pasti ada orang kuat yang akan membunuh ratusan prajurit di kota Yunhe dalam sekejap. Namun, siapakah orang ini? Apakah ia selalu berada di kuil yang hancur? Atau, apakah kita menolong orang lain saat melihat ketidakadilan? Ketika Paman Si kembali menatap rerumputan dan pepohonan di kuil yang hancur, matanya tiba-tiba tertuju pada orang yang tidak memiliki anggota tubuh dan tampak seperti mayat di dekat tembok. Pada saat ini, mata Paman Si mengecil, seluruh tubuhnya gemetar, rambutnya merinding, dan kulit kepalanya mati rasa. Pergi, 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 pergi. Tanpa mempedulikan luka-lukanya, Paman Si segera bangkit dan menarik anak muda keluarga Zhou untuk melarikan diri dari kuil yang hancur. Setelah melarikan diri dari kuil yang hancur dan meninggalkan Gunung Yongye, generasi muda keluarga Zhou bertanya dengan cemas, Paman Si, ada apa? Mengapa para prajurit di kota Yunhe tiba-tiba mundur? Paman Si berkata dengan dingin, mereka sedang mundur. Mereka dibunuh oleh seorang pria kuat di kuil yang hancur. Apa? Generasi muda keluarga Zhou terkejut. Paman Si berkata dengan dingin, saya kira itu mungkin tangan mayat tanpa anggota tubuh. Gadis bernama Chaier itu gemetar. Dia ingat bahwa dia dan saudara laki-lakinya mengusir Lin Bai keluar dari kuil tadi malam. Jika itu tangan Lin Bai, bukankah itu berarti mereka telah berjalan di jalan Huang Kuan tadi malam? Paman Si, karena itu adalah tangan seorang pria kuat, mengapa kita ingin melarikan diri? Orang kuat mana, tolong, yang dapat membantu kota Jiuye menahan serangan kota Yunhe? Kita tidak akan pergi ke Xuanzu lagi. Generasi muda keluarga Zhou bertanya dengan bingung. Paman Si melotot dan berkata, apa yang kau tahu? Pemuda itu dipotong dan dibuang ke kuil yang hancur, tergeletak di tanah seperti orang mati. Dan kemarin aku menilai bahwa dia telah berada di kuil yang hancur untuk beberapa waktu. Aku curiga bahwa dia mungkin telah disegel di kuil yang hancur. Dia masih hidup setelah cedera yang begitu parah. Kemarin aku seharusnya berpikir bahwa pasti ada sesuatu yang salah di dalamnya. Orang seperti itu, bahkan jika dia orang yang kuat, tentu saja bukan orang yang baik. Terlebih lagi, dia dapat membunuh ratusan prajurit di kota Yunhe dalam sekejap, dan dia juga dapat membunuh kita dalam sekejap. Orang seperti itu, lebih baik menjauh darinya. Jangan membicarakannya. Ayo pergi. Pergi ke Xuanzu segera. Paman Si tidak berani ceroboh dan langsung pergi ke Xuanzu bersama generasi muda Zhou. Itu tidak berperasaan. Aku menyelamatkan nyawa mereka dan pergi tanpa mengucapkan terima kasih. Terbaring di halaman kuil yang hancur, Lin Bai bergumam dalam hatinya. Dialah yang baru saja melakukannya. Sebenarnya, Lin Bai tidak ingin membunuhnya jika bukan karena Yunhe Zhenwu. Bagaimanapun, ini adalah perang antara kota Jiuye dan kota Yunhe. Tidak ada yang benar atau salah, tidak ada yang benar atau salah, dan tidak ada perbedaan antara yang baik dan yang jahat. Ini sepenuhnya adalah perang antar prajurit, seperti perang antar dinasti. Dalam hal ini, Lin Bai tidak ingin bergabung, tetapi tanpa diduga, para Wuze kota Yunhe berencana untuk membunuhnya bersama-sama. Jadi jangan salahkan Lin Bai karena tidak kenal ampun. Sayang sekali pemisahan para dewa besar hilang dalam kehampaan. Kalau tidak, aku tidak akan berada dalam kekacauan seperti ini jika ada pemisahan seperti itu. Ketika dia melarikan diri hari itu, dia sedang sekarat. Aku tidak tahu di mana dia sekarang. Lin Bai mendesah lemah. Sebagai inkarnasi Lin Bai selalu memiliki perasaan dengan dewa raksasa.
Namun setelah ia datang ke dunia ini, hubungan antara Lin Bai dan dewa raksasa yang terpisah itu seakan-akan tidak ada lagi. Beberapa waktu yang lalu, Lin Bai mencoba untuk berkomunikasi dengan dewa raksasa yang terpisah itu, namun selama waktu tersebut, Lin Bai tidak dapat merasakan keberadaan pemisahan itu. Lin Bai diam-diam menduga bahwa kembarannya telah hancur. Setelah para prajurit dari kota Jiuye dan kota Yunhe pergi, kuil itu menjadi tenang, meninggalkan Lin Bai yang terbaring di halaman. 7 hari kemudian, kuil yang rusak itu kembali menyambut tamu-tamu baru. Lin Bai merasakan bahwa ada sekelompok seniman bela diri, sekitar ratusan dari mereka, perlahan-lahan mendekati kuil yang rusak itu dengan waspada. Selain itu, di antara ratusan orang ini, Lin Bai juga merasakan jejak napas yang familiar. Dia adalah Paman Si yang melarikan diri hari itu. Namun sekarang Paman Si, Lin Bai merasa napasnya sangat lemah, terluka parah, gangguan pernapasan, sepertinya ia diseret ke kuil yang rusak itu. Bab 4058 Setan di Kuil. Persepsi Lin Bai tidak salah. Di jalan pegunungan Yongye yang rumit, dipimpin oleh seorang lelaki tua berpakaian ungu, ratusan orang berbaris menuju Gunung Yongye. Di antara mereka, Paman Si dipukuli hingga tewas, dan digendong oleh seorang lelaki kuat di belakang lelaki tua berpakaian ungu itu. Sepanjang jalan, darah di mulutnya mengalir deras. Pada akhirnya, kelompok itu sampai di depan kuil yang hancur. Tuan Fang, saudara-saudara telah mencari di seluruh Gunung Yongye dan hanya menemukan kuil yang hancur ini. Saya yakin itulah yang dikatakan Zhou Si tentang kuil yang hancur itu. Seorang lelaki berpakaian hitam yang pergi menjelajahi jalan itu kembali ke lelaki tua berpakaian ungu dan dengan hormat menjawab. Disinilah Yuer meninggal. Wajah lelaki tua berpakaian ungu itu penuh dengan roh jahat, dan dia sangat haus darah. Saya ingin melihat seberapa kuat iblis itu membunuh anak saya. Zhou Si, apakah ini tempatnya? Lelaki tua berpakaian ungu itu menoleh ke Zhou Si yang setengah mati. Lelaki kuat itu meninggalkan Zhou Si di kaki lelaki tua berpakaian ungu itu. Zhou Si terluka di sekujur tubuhnya. Dia mengangkat matanya dan melihat ke kuil yang hancur. Dia sangat gembira. Mulutnya tersenyum, di sini Tuan Muda Fang Yu meninggal di kuil yang hancur ini. Orang tua berpakaian ungu itu berkata dengan lemah, dengarkan kata-katamu, pada hari itu, putraku Fang Yu memimpin orang-orang kuat untuk mengepungmu di kuil yang hancur. Ketika aku benar-benar ingin membunuh kalian semua, tiba-tiba kuil yang hancur itu menjadi salah satu kegelapan. Kemudian dalam kegelapan itu, aku mendengar teriakan orang-orang bela diri di kota Yunhe. Ketika kegelapan menghilang, tidak akan ada jejak prajurit di kota Yunhe di kuil yang hancur, kan? Zhou mengangguk. Orang tua berpakaian ungu itu adalah ayah kandung Fang Yu dan penguasa kota Yunhe. Namanya adalah Fang Yunhe. Prestasinya tidak dapat diprediksi dan dia telah dihormati oleh Taoisme. Beberapa waktu lalu, pertempuran antara kota Jiuye dan kota Yunhe menyebabkan kemenangan kota Yunhe. Untuk menyelamatkan api, banyak keluarga di kota Jiuye mengirim banyak orang dan kuda untuk mengejar orang-orang muda yang melarikan diri dari keluarga besar. Beberapa hari kemudian, orang-orang kuat lainnya kembali lebih dulu dan kemudian. Hanya Fang Yu yang tidak terlihat. Anda tahu, Fang Yunhe juga egois. Tim yang ditugaskan untuk Fang Yu adalah prajurit paling elit di antara beberapa tim pemburu. Bahkan Jiuji Daojing dilengkapi dengan 2 dari mereka, dan orang yang mengejar keluarga Zhou yang paling tidak penting di kota Jiuye adalah tugas yang mudah. Namun, dia tidak menyangka bahwa Fang Yunhe kiri dan kanan tidak menunggu berita Fang Yu, jadi dia harus mengirim mata-mata untuk menyelidiki. Baru saat itulah mereka tahu bahwa Zhou Si dan generasi muda Zhou hampir melarikan diri dari batas Lianzhou dan memasuki Xuanzhou. Fang Yunhe memimpin orang-orang kuat untuk pergi siang dan malam untuk menangkap Zhou Si di perbatasan Lianzhou, dan mengetahui dari Zhou Si bahwa Fang Yu telah meninggal. Dalam kemarahannya yang besar, Fang Yunhe, dengan sekelompok orang kuat, langsung pergi ke Gunung Yongye. Inilah pemandangan sekarang. Langit gelap, dan cahaya tampaknya ditelan dan menghilang. Kedengarannya seperti semacam iblis telah melakukannya. Iblis apapun hanyalah ayam lokal dan anjing di depan Fang Yunhe yang lebih tua. Jika kamu berani membunuh Tuan Fang Yu, kamu harus membiarkan iblis ini membayar harga yang mahal. Mengikuti punggung Fang Yunhe, semua orang berkata dengan marah bahwa mereka ingin melakukan pertempuran berdarah dengan orang yang membunuh Fang Yu. Masuklah. Fang Yunhe tampak berat dan menendang Zhou Si ke kuil yang rusak dan jatuh ke tanah.
Kemudian, Fang Yunhe memimpin orang-orang kuat kota Yunhe ke kuil yang rusak. Zhou Siluo di lantai kuil yang rusak dan dingin, mendongak, tidak jauh dari depan Lin Bai, seperti biasa, seperti mayat di tanah, mereka telah pergi selama 7 atau 8 hari, tetapi Lin Bai tidak menggerakkan kursinya. Fang Yunhe berjalan ke halaman kuil yang rusak dan melihat Lin Bai sebagai mayat pada pandangan pertama. Matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak tenggelam dan membunuh Ling Ran. Zhou Si mencoba yang terbaik untuk naik ke Lin Bai dan datang ke sisi Lin Bai. Awalnya, Zhou Si memiliki rasa takut yang mendalam terhadap Lin Bai. Dia merasa bahwa Lin Bai dapat jatuh ke dalam situasi seperti itu, dan bahwa dia menderita pertempuran yang luar biasa. Kemungkinan besar anggota tubuhnya dipotong dan disegel di kuil yang rusak. Di dunia saat ini, tidak sedikit iblis yang telah disegel. Zhou Si berpikir bahwa Lin Bai adalah orang yang sama. Tetapi sekarang Zhou Si ditangkap oleh Fang Yunhe dan tidak tahu. Bahkan jika Lin Bai marah dan membunuhnya bersama, dia akan mendekati Lin Bai, karena Lin Bai adalah senjata ajaibnya pada akhirnya. Fang Yunhe memperhatikan Zhou Si naik ke sisi Lin Bai. Zhou Si berbaring di depan Lin Bai dan berteriak, "Guru, jangan marah, dan aku tidak ingin mengganggu kultivasi guruku. Namun, hidupku tidak berada di tanganku. Aku tidak bisa tidak memberi tahu ahli bela diri Yunhe tentang orang tua itu." Mendengar apa yang dikatakan Zhou Si kepada Lin Bai, Fang Yunhe segera berkata dengan suara dingin, "Apakah Yang Mulia yang membunuh anakku?" Fang Yunhe bertanya, tetapi Lin Bai tidak menjawab. Dia segera bertanya, "Tidak bisakah dia berbicara?" Zhou Simo terdiam dan menggelengkan kepalanya sedikit. "Guru Fang Yunhe, itu sangat jahat. Aku pikir Liao ini memang seperti ini. Biarkan generasi muda menangkap penipu ini dan membalaskan dendam Tuan Fang Yu." Tiba-tiba, dari belakang Fang Yunhe, seorang pemuda dengan 6 perampokan, berkata dengan marah di wajahnya. Fang Yunhe mengangguk sedikit dan setuju. Dengan persetujuan Fang Yunhe, pemuda itu melangkah maju dan bergegas ke Lin Bai secepat kilat. Tiba-tiba, sebuah pedang terang muncul di pergelangan tangannya. Namun, ketika pedang ganas itu menusuk Lin Bai selangkah menjauh, tampak sebuah dinding transparan muncul untuk menghalangi pedang itu. Terlebih lagi, dinding transparan itu, dengan daya tarik yang mengerikan, menarik pedang di tangan pemuda itu inci demi inci dan menghancurkannya inci demi inci. Wajah pemuda itu terkejut. Dia menusuk Lin Bai selangkah menjauh. Dia merasakan ada kekuatan yang kuat untuk menyerap pedangnya. Pada saat yang sama, kekuatan itu masih menghancurkan pedang itu. Dalam sekejap mata, tubuh pedang itu ditelan dan diserap. Melihat bahwa dia akan melukai dirinya sendiri, pemuda itu dengan cepat melepaskan gagang pedangnya, tetapi pada saat ini, isapan datang dari tangannya dan langsung menariknya ke dalamnya. Ah! Ah! Kerumunan orang ternganga melihat pemandangan ini. Mereka melihat bahwa sebuah lubang hitam transparan muncul satu langkah menjauh dari Lin Bai, yang menyedot pemuda itu hingga berkeping-keping dan menghilang. Adegan ini sangat aneh hingga Fang Yunhe tercengang. Fang Yunhe sekarang mempercayai kata-kata Zhou Si. Ada iblis yang kuat dan luar biasa di kuil. Mata Fang Yunhe berkilat dingin. Ketika semua orang tertarik pada Lin Bai, seekor ular guntur ungu berenang keluar dari lengan panjang Fang Yunhe dan langsung menuju ke tempat Lin Bai. Ini adalah rahasia keluarga Fang Yunhe, yang disebut ular guntur Zixuan. Itu adalah sejenis makhluk yang mirip dengan binatang roh, yang lahir setelah seni bela diri keluarga Fang menyerap guntur dewa aneh antara langit dan bumi dan memberinya makan dengan kekuatan spiritualnya sendiri. Pemiliknya sangat kuat. Sekarang, di seluruh keluarga Fang, hanya Fang Yunhe yang telah mengembangkan keterampilan ini ke tingkat yang hebat. Kekuatan ular guntur Zixuan tidak terbatas. Hanya dengan begitu Ji Yezhen dapat dikalahkan. Fang Yunhe diam-diam memanipulasi ular ungu untuk menyelinap ke dalam tanah untuk menyerang Lin Bai. Tiba-tiba, Fang Yunhe merasakan ular ungu itu muncul di bagian bawah punggung Lin Bai. Ketika dia hendak mengebor dan membunuh Lin Bai, kekuatan yang kuat tiba-tiba menyerang ular guntur Zixuan. Saat keduanya bertabrakan, ular petir ungu itu tiba-tiba hancur seperti pasta kertas. Ular ungu itu hancur, dan Fang Yunhe terluka secara fisik dan mental, dan memuntahkan seteguk darah. Pada saat ini, seluruh langit kuil yang hancur itu kembali gelap. Semacam kegelapan yang bahkan tidak bisa menembus langit diselimuti oleh Gunung Yongye. "Tidak, keluar!" Fang Yunhe, pucat karena ketakutan, berteriak dengan tergesa-gesa. Bab 4059 Lin Bai membuka matanya. "Tidak, keluarlah!"
Pada saat ular ungu itu dihancurkan oleh kekuatan yang tidak dapat dijelaskan, Fang Yunhe sedingin musuh. Dia dengan cepat memanggil para seniman bela diri di sekitarnya. Pada saat suara itu menyebar, dia melesat dan langsung keluar dari kuil. Fang Yunhe adalah seorang yang kuat di tingkat Daozun. Jika dia ingin pergi, Lin Bai tidak dapat menahannya, tetapi seniman bela diri lain di kuil tidak seberuntung itu. Pergi. Apa maksudmu? Mungkinkah mayat ini telah jatuh ke tanah dan mati untuk waktu yang lama? Bisakah kamu membunuh kami? Banyak praktisi seni bela diri di kota Yunhe belum menanggapi. Tentu saja, mereka tidak tahu bahwa Fang Yunhe telah menderita kerugian besar dengan diam-diam menggunakan ular ungu, jadi mereka masih berdiri di kuil yang rusak dan berteriak. Tiba-tiba, langit runtuh. Tiba-tiba, langit yang gelap menekan bumi. Bumi ditutupi dengan kegelapan, dan dinding, lantai, dan rumput liar di dalam kuil tampaknya tenggelam dalam kegelapan saat ini. Pada saat yang sama, diselimuti kegelapan. Siapakah para prajurit kota Yunhe? Apa yang terjadi? Situasinya tidak benar, mundurlah dari kuil yang hancur terlebih dahulu. Ayo pergi. Ketika para prajurit ini bereaksi, semuanya sudah terlambat. Kegelapan menyelimuti mereka, dan kekuatan melahap menyebar ke sekeliling mereka, mencari mangsa mereka seperti serigala, harimau, dan macan tutul yang kaya raya. Ah, ah, ah. Dalam waktu singkat, semburan jeritan yang menyayat hati datang dari kegelapan. Fang Yunhe, yang baru saja melarikan diri dari dinding halaman, menoleh ke belakang dan melihat melalui kegelapan dengan kultivasi tingkat Daozunnya yang mendalam. Dia melihat bahwa dalam kegelapan itu, mayat di tanah tampaknya adalah yang tertinggi di langit dan bumi. Dalam kegelapan di atasnya, sebuah pedang hitam seperti giok tergantung. Dan kekuatan menelan yang mengerikan dalam kegelapan itu berasal dari pedang itu. Fang Yunhe hanya melihatnya dari kejauhan, dan merasa bahwa dia adalah seorang roh. Tampaknya dia dilahap dan dimurnikan oleh pedang giok hitam itu. Dia sangat ketakutan hingga dia berkeringat dingin. Dia tidak peduli bahwa seniman bela diri lainnya segera melompat turun dari dinding halaman dan dengan cepat meninggalkan Gunung Yongye. Ketika kegelapan berakhir, kuil itu kembali tenang. Dengan cara yang mengancam. Seperti dua kacang yang melakukan atau berpikir sama tanpa konsultasi sebelumnya dan sama seperti hari-hari lainnya, para prajurit awan dari kota Yunhe, yang begitu agresif, menghilang di kuil setelah kegelapan. Di tanah, mayat itu, masih tergeletak dengan tenang. Sayang sekali Fang Yunhe telah melarikan diri. Zhou Xi mengepalkan tinjunya dan meraung dengan ganas. Alasan mengapa dia menyelamatkan sisa-sisa adalah untuk membawa Fang Yunhe ke kuil yang hancur. Ketika Zhou Xi dan generasi mudanya melarikan diri dari Lianzu dengan tergesa-gesa, mereka ditangkap oleh Fang Yunhe. Mereka semua selamat, tetapi hanya Zhou Xi yang selamat. Alasan mengapa Fang Yunhe tidak membunuh Zhou Xi adalah karena Fang Yunhe ingin tahu darinya tentang nasib Fang Yu. Zhou Xi juga bersedia memberi tahu Fang Yunhe, dan mengambil inisiatif untuk membawa Fang Yunhe untuk menghancurkan kuil, hanya untuk menggandeng tangan Lin Bai dan membunuh Fang Yunhe untuk membalas dendam para prajurit keluarga Zhou. Terima kasih atas bantuanmu. Aku pergi. Beberapa saat kemudian, Zhou Xi mendapatkan kembali kekuatannya, terhuyung-huyung ke Lin Bai dan berbalik untuk berjalan keluar dari kuil yang hancur. Aku tidak mengatakan kamu bisa pergi. Ketika Zhou Xi mengambil beberapa langkah, sebuah suara dingin datang dari belakang, yang membuat Zhou Xi menggigil dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke belakang. Ketika dia melihat ke belakang, dia melihat mayat di tanah dan membuka matanya. Kalimat itu tadi keluar dari mulutnya. Setelah menyempurnakan kekuatan Qi dan darah dari kelompok Fang Yuna dan kelompok Fang Yunhe, Lin Bairu akhirnya pulih sedikit, memulihkan persepsinya, dan membuka matanya. Namun, ladang ramuan dan sendan masih belum pulih, dan kekuatan spiritual dari kohesi sangat kecil sehingga tidak dapat mendukung Lin Bai untuk menunjukkan keterampilan seni bela dirinya. Selain itu, tanpa anggota tubuh, Lin Bai tidak dapat meninggalkan kuil yang hancur. Lin Bai sedikit memiringkan matanya, gambar pupil yang mati untuk melihat Zhou Xi. Lin Bai sudah lama tidak membuka matanya, tetapi sekarang dia tiba-tiba membuka matanya, yang membuat langit sangat menyilaukan. Tuan, Tuan. Zhou Xi menatap pupilnya dan berlutut dengan gemetar. Zhou Xiben mengira Lin Bai adalah mayat. Bahkan jika dia tidak mati, dia masih dalam keadaan hidup dan tidak bisa bangun sama sekali. Tetapi dia tidak menyangka bahwa pada saat ini, Lin Bai benar-benar bangun.
Menurut dugaan Zhou Xi sebelumnya, dia mengira Lin Bai adalah iblis yang kuat. Dia terluka dengan cara yang benar dan memotong anggota tubuhnya. Dia menyegel-segelnya di sini dalam keadaan hidup dan mati. Aku menyelamatkanmu 2 kali. Apakah kamu hanya ingin mengucapkan terima kasih? Lin Bai bertanya dengan suara dingin. Sekarang, tidak mudah untuk membuka matanya, Lin Bai tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan langka ini. Gunung Yongye terletak di persimpangan Lianzhu dan Xuanzhu. Itu adalah hutan pegunungan yang terpencil sejauh jutaan mil. Lin Bai belum memperbaiki ladang ramuan dan ramuan suci. Dia tidak dapat menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengendalikan langit yang berterbangan. Jika dia ingin meninggalkan Gunung Yongye, dia harus mendapatkan bantuan. Dan setelah meninggalkan Gunung Yongye, Lin Bai membutuhkan seseorang untuk membawanya menemukan harta karun untuk menyembuhkan lukanya. Zhou Xi adalah orang yang paling cocok. Ketika Lin Bai membuat mayat, dia telah mendengar tentang asal-usul dan prestasi Zhou Xi. Hanya temperamennya yang mudah dikendalikan, dan dia tidak takut dengan hatinya yang memberontak. Zhou Xi berlutut di tanah dan gemetar dan berkata, "Saya sangat berterima kasih kepada keluarga Zhou dan Zhou Xi karena telah menyelamatkan hidup kami. Hari ini, kami juga bergantung pada rahmat para pendahulu kami untuk bertahan hidup. Jika sesepuh memiliki perintah, saya akan melayani sebagai anjing dan kuda serta panci minyak gunung pisau. Saya tidak akan pernah mati." Zhou Xi tidak berani membohongi Lin Bai sesuka hati. Bagaimanapun, iblis ini dapat menelan dan membunuh ratusan seniman bela diri Tao dalam sekejap mata. Dapat dikatakan bahwa terornya tidak ada bandingannya. Aku tidak butuh kamu untuk naik turun di dalam panci minyak, dan aku tidak butuh kamu untuk menjalani hidup dan mati demi aku. Aku hanya butuh kamu untuk membawaku pergi dari Gunung Yongye. Aku terluka parah. Sendan dan dantian rusak, dan anggota tubuhku terpotong dan aku tidak bisa bergerak. Suara Lin Bai terdengar dingin, mendengar rambut Zhou Xi berdiri tegak. Yang membuat Zhou Xi semakin terkejut adalah karena dia mengatakan bahwa dewa dan dantiannya rusak, mengapa dia masih memiliki kemampuan untuk menelan dan membunuh ratusan orang kuat. Tapi aku baru saja membunuh begitu banyak orang. Zhou Xi ragu-ragu dan bertanya lagi dan lagi. Lin Bai berkata dalam diam, meskipun terluka parah, ladang ramuan dan pil dewa rusak, tetapi hanya ada ratusan prajurit Tao. Aku masih tidak memperhatikannya. Yang lebih tua mengolah surga, generasi muda mengagumi ke tanah. Zhou Xi berkata dengan tergesa-gesa, karena guru ingin pergi dari sini, generasi muda harus membawa yang lebih tua untuk pergi. Namun, saya tidak tahu apakah ada susunan dharma yang dapat memenjarakan yang lebih tua di kuil yang hancur ini. Meskipun saya hanya memiliki kultivasi Jiuji Daojing, saya tidak tahu apapun tentang susunan itu. Jangan terlalu banyak berpikir. Saya tidak disegel di sini. Lin Bai berkata dengan suara rendah. Bab 4060 Dunia Iblis. Setengah jam kemudian, Zhou Xi, menggendong Lin Bai di punggungnya, perlahan berjalan keluar dari kuil yang hancur. Lin Bai terluka parah, begitu pula Zhou Xi. Ketika Fang Yunhe mengejar Zhou Xi, dia melukainya dengan serius dan hampir menghancurkan prestasinya. Namun sebaliknya, cedera Lin Bai masih lebih serius daripada Zhou Xi. Setidaknya Zhou Xi bisa berjalan, tetapi Lin Bai tidak memiliki kekuatan untuk berdiri. Zhou Xi tidak berani terbang ke langit, karena takut bertemu Fang Yunhe, yang tidak jauh, jadi dia berjalan perlahan di jalan pegunungan di Gunung Yongye dengan Lin Bai di punggungnya. Di mana tempat ini? Lin Bai bertanya dengan suara rendah. Mendengar suara serak dan rendah Lin Bai dari belakang, Zhou Xi gemetar seluruh tubuhnya, dan dengan cepat menjawab, ini adalah Gunung Yongye, ujung selatan adalah batas Lianzhu, dan ujung utara adalah batas Xuanzhu, tetapi keduanya bukan area jalan utama. Itu dapat dianggap sebagai zona marginal antara kedua negara bagian. Tidak ada seorang pun yang pernah ke sini selama bertahun-tahun. Apakah ini dunia spiritual? Tentu saja, Lin Bai tahu bahwa ini adalah Gunung Yongye. Lin Bai ingin memastikan apakah dia datang ke dunia spiritual atau ke dunia kecil lainnya. Dunia spiritual. Tuan, apakah Anda seorang pejuang di dunia spiritual? Zhou Xi bertanya dengan heran. Lin Bai tampak muram. Mendengar nada terkejut Zhou Xi, Lin Bai tahu bahwa tempat ini bukanlah dunia spiritual. Namun, ini bukanlah dunia biasa yang bisa menciptakan sekelompok Taois dan orang kuat tingkat Tao di sini sesuka hati. Ini bukanlah dunia spiritual. Di mana itu? Anda hanya perlu kembali ke pertanyaan saya. Lin Bai berkata dengan dingin.
Zhou Xi merasa dingin di sekujur tubuhnya, dan nada bicara Lin Bai seperti sepotong es. Ya, Tuan, ini bukanlah dunia spiritual, ini adalah dunia iblis. Dunia iblis. Pupil mata Lin Bai melebar, terkejut. Lin Bai tidak menyangka bahwa dia datang ke dunia iblis. Dalam perang penundukan iblis, di dunia spiritual bertarung dengan roh iblis dan praktisi seni bela diri yang mempraktikkan hukum terlarang. Kemudian pertempuran itu menyebabkan runtuhnya dunia roh. Pemilik dunia roh memotong tanah dunia roh dan tenggelam ke dalam kehampaan, yang membentuk dunia iblis. Lin Bai sedikit terkejut dan belum pulih. Di kehampaan dunia kuno, saya membawa lentera ke dalam kehampaan, dan kemudian saya koma. Lin Bai tidak tahu persis lentera mana yang mengirim Lin Bai ke dunia iblis. Atau seseorang menemukan Lin Bai di tengah jalan dan mengirimnya ke dunia iblis. Dengan kata lain, Lin Bai tidak tahu apa yang terjadi di kehampaan ketika dia tidak sadarkan diri. Suku Tuntian mana yang ingin mengirim Lin Bai ke kerajaan iblis? Atau apakah seseorang mengubah posisi Lin Bai dalam perjalanan? Apa yang terjadi selama periode koma itu, yang membuat Lin Bai bingung? Ceritakan padaku tentang dunia iblis. Sekitar setengah jam kemudian, Lin Bai berbicara lagi. Begitu mata Zhou Xi berbalik, dia berkata dalam hatinya bahwa dia bukan orang dari dunia iblis. Dia mungkin dari dunia roh. Tetapi Lin Bai memintanya untuk memperkenalkan dunia iblis. Meskipun Zhou Xi adalah seorang prajurit iblis asli, dia tidak tahu harus mulai dari mana untuk sementara waktu. Mari kita mulai dengan 13 negara bagian abadi dan 18 negara bagian bulan merah. Lin Bai berkata dengan suara rendah. Ya. Zhou Xi dengan cepat menganggukkan kepalanya, dan kemudian beberapa jatuh ke dalam meditasi. Setelah memikirkannya, dia mulai berbicara, Tuan, dunia iblis kita seharusnya tidak berbeda dari dunia roh Anda. Dunia iblis dulunya adalah tanah dunia roh. Meskipun dunia iblis telah terpisah dari dunia roh selama bertahun-tahun, kekuatan dan pembagian di bumi tidak berubah. Di dunia iblis, kekuatan di semua tingkatan dibagi menjadi desa, kota kecil, dan kota besar. Sebuah desa membutuhkan setidaknya satu prajurit Tao untuk duduk agar bisa disebut desa Wuze. Sebuah kota kecil membutuhkan seorang prajurit di tingkat Daozun. Ketika seorang prajurit dengan tingkat Daozun menembus tingkat Daoxian, kota Wuze dapat dipromosikan menjadi kota Wuze. Ambil contoh kota Jiuye. Ratusan tahun yang lalu, ada seorang Daozun Jiupin di kota kita. Jika dia menembus tingkat Daoxian, kota Jiuye dapat dipromosikan menjadi kota Jiuye. Sangat disayangkan orang kuat itu jatuh dan kota Jiuye kehilangan kesempatan berharga ini. Promosi kota Wuze menjadi kota Wuze membutuhkan orang kuat di tingkat Daoxian untuk duduk di kota. Selain itu bersifat permanen dan tidak dapat pergi sesuka hati. Setelah dipromosikan ke kota Wuze, tidak ada promosi ke sana. Oleh karena itu, kuat atau tidaknya sebuah kota seni bela diri tergantung pada seberapa banyak penganut Tao dan dewa yang ada di dalamnya, dan bahkan beberapa kota seni bela diri memiliki penganut Tao dan dewa yang kuat. Mendengar perkataan Zhou Xi, Lin Bai sedikit memahami situasi umum dunia iblis. Namun, Lin Bai sedikit bingung. Apa itu promosi? Siapa yang akan menilai promosi kekuatan semacam ini? Tanya Lin Bai. Kita perlu berbicara tentang klan dan keluarga kuat yang mengendalikan ibu kota negara, kata Zhou. Guru, di dunia iblis, setiap negara akan memiliki klan atau keluarga yang kuat. Misalnya, klan Zhao di Xuanzu adalah keluarga pertama Xuanzu. Klan Naga Lilin dari Lianzu juga merupakan klan pertama Lianzu. Mereka mengendalikan Xuanzu dan semua kota di Lianzu. Setiap tahun, kota-kota besar harus membayar upeti kepada Sekte Naga dan keluarga Zhao untuk sumber daya kultivasi mereka, dan proporsinya adalah 6/10 dari sumber daya kultivasi setiap kota. Demikian pula, kota-kota di bawah yurisdiksi kota juga perlu membayar 6/10 dari sumber daya kultivasi ke kota. Misalnya, di tambang Dewa Tianjing sebelum kota Jiuye, setelah menambang setiap tahun, 6/10 dari pil naga yang terjual harus dikirim ke kota Chenjiacheng yang lebih tinggi. Kami memiliki lebih dari 1000 desa di bawah yurisdiksi kota Jiuye. Desa-desa ini juga perlu membayar 6/10 dari sumber daya kultivasi ke kota Jiuye setiap tahun. Setelah mendengar ini, Lin Bai mencibir, kamu adalah seekor singa. 6/10 dari sumber daya kultivasimu benar-benar membunuh orang. Zhou Xi menggelengkan kepalanya dan berkata dengan senyum masam, Tuan, kamu tidak tahu sesuatu.
Jika kamu berada dalam perang batas negara, seperti perang antara Xuanzu dan Lianzu, jika itu tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat, maka Sekte Zulong akan meningkatkan pengumpulan sumber daya kultivasi dari Lianzu untuk memastikan bahwa Sekte Zulong tidak akan hancur. Saya khawatir itu tidak akan menjadi 6/10 dari sumber daya kultivasi saat itu, saya khawatir itu akan menjadi 10. 9 dari 10 sumber daya latihan. Lin Bai berkata, dengan begitu banyak sumber daya kultivasi, sulit baginya untuk tidak menjadi sekte pertama di Lianzu. Zhou Xi menghela nafas pahit, siapa bilang tidak? Jika upeti terlambat 1,5 menit, dia akan dibunuh oleh sekte Zulong. Lin Bai bertanya, apakah tidak ada perlawanan? Zhou Xi berkata dengan senyum pahit, siapa yang berani melawan? Ada eksistensi yang lebih tak terkalahkan di atas sekte naga lilin. Siapa? Lin Bai mengerutkan kening. Sekte Naga Lilin menempati tanah harta karun negara dan menjara harta karun dunia. Kekuatannya tak tertandingi. Apakah ada eksistensi yang lebih luar biasa di kerajaan iblis? Zhou Xi berkata, 13 negara abadi dan 18 negara bulan merah yang disebutkan oleh para pendahuluku tadi, tahukah kamu mengapa mereka disebut dengan nama seperti itu?